IPS Bidang Darat Situbondo yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya sebenarnya bukan karena ada Pak Ade untuk menyampaikan, cuma kebetulan. Terus yang kedua, saya memang ada tugas ya selaku saya CGP rekognisi angkatan 10. Jadi ada tugas untuk mendesimasikan modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Nanti barangkali saya tidak terlalu banyak materinya, tapi banyak diskusi. Budaya positif itu menurut saya sangat penting untuk konteks sekarang. Kalau kita kaitkan dengan PPDB ya, di mana SMP kebanyakan itu pagunya turun ya dari siswanya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak dari ke pesantren. Nah kalau dikaitkan dengan materi ini, saya kira ada pahami di pesantren itu ada banyak pembiasaan nilai positif. Nah bagaimana dengan SMP? Nah SMP kadang kurang fokus terhadap masalah seperti itu. Budaya positif yang diterapkan. Satu hal yang lainnya misalkan bagaimana pemanfaatan teknologi terbaru di sekolah-sekolah negeri dibandingkan dengan pesantren. Kalau lihat medsosnya luar biasa kan pesantren. Penggunaan medsos bukan hanya untuk promosi, tapi dalam pembelajaran, kemudian ya interaksi dengan siswa dan sebagainya kita kalah. Jadi kita jangan, menurut saya, serta-merta menyalahkan pihak lain. Kalau saya sendiri, ayo kita koreksi diri sendiri sebelum kita nyalakan orang. Jangan-jangan siswa SD lari ke pesantren itu karena kita sendiri yang kurang fokus untuk anak-anak dalam hal budaya positif dan dalam hal yang lain. Nah, coba kita bedah budaya positif itu apa? Saya berangkat dari pemikirannya KHD. Ini yang menjadi rujukan filosofis kurikulum merdeka termasuk guru yaitu pemikirannya KHD, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan bahagia. Pendidikan selama ini itu bukan menuntun, tapi menuntut anak itu dituntut harus begini, kerjakan tugasnya apa ini sampai segini. Tapi anak kadang nggak ngerti kenapa saya diberi tugas ini. Kayak itu yang dikatakan Panti, saya tidak sedang terbuka, tapi dipaksa harus bisa kerjakan gitu, kan dituntut sih. Nah, kalau menurut KHD pendidikan itu adalah menuntun. Kalau menuntun, anak itu kan punya potensi diri, punya kemauan sendiri, dia mau kemana, kita yang menuntun supaya sukses, supaya selamat dan bahagia. Nah ini yang menjadi koreksi. Ya, kalau mau diperpanjang, saya juga dituntut Pak, dituntut kepala sekolah untuk pengawas gitu ya. Kan kadang juga kita tidak tahu kenapa harus buat perangkat setebal itu. Gunanya apa? Dipakai apa enggak kira-kira? Jangan cuma dituntut gitu kan, dituntut tadi, bukan dituntut, bukan masalah. Jadi ke depan itu kita diharapkan menuntut supaya anak nanti tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah kalau kita tidak menuntun seperti itu, maka yang terjadi ya tadi itu anak-anak yang tidak kompeten, yang tidak berkembang sesuai dengan potensinya. Kalau KHD itu mengibaratkan guru itu sebagai petani, kan kita nanam jagung, nanam padi, nanam mungkin kacang dan terusnya. Padi itu tidak akan pernah jadi jagung, jagung tidak akan pernah jadi kedelai. Padi akan tumbuh dengan kodrat alamnya padi. Mungkin dia panen baru 3 bulan, jagung juga sama. Nah, kalau dalam menghadapi anak, kita kan sering menyalahkan karena anak kita ini harus diperlakukan sama. Padahal di anak-anak kita ada yang karakternya padi, karakternya jagung dan terusnya. Nah ini yang paling penting, budaya positif di sekolah artinya itu ada nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, rasa tanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nilai dan kebiasaan yang positif. Kalau di pesantren ya, kalau saya katakan tadi ya, jelas mereka itu diajari nilai-nilai yang positif gitu. Dari bangun pagi, sebagian pesantren itu kan bangunnya 3, sholat malam. Kemudian dampaknya subuh, ngaji Quran, setelah itu mungkin sarapan, terus sekolah, sampai
makan 24 jam itu diatur gitu. Nah kita ini ngajarnya jam berapa? Jam 7. Jam 7 dia tidak apa gitu. Mungkin banyak yang telat. Di jam 7 aja sudah dari 40 banyak yang telat. Berarti boleh telat gitu ya. Ini sudah ada positif gitu. Kemudian masuk ngajar, baru masuk akhirnya mana tugasnya, PR-nya. Kalau gimana pada kerjaan PS? Ini sudah ada positif gitu. Padahal kan belum disampaikan. 24 jam mereka budaya positif dia. Nah, konsep budaya positif itu ada 7 hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manajemen, motivasi, retribusi, gagal, dan signifikan retribusi. Biasanya banyak yang berbicara. Coba saya pengen nanya, yang di sekolahnya sudah tidak menerapkan hukuman ada tidak sih? Siswa saya tidak dihukum, tidak ada, masih hukum ya? Masih hukumannya apa? Nah, fisik apa? Sanksinya yang mana Pak? Nanti materinya ada bedanya hukuman dengan konsekuensi. Saya beri dahulu ya. Kalau hukuman misalkan akan terlambat, kemudian disuruh berdiri misalnya di depan, itu hukuman. Hukuman cirinya tidak ada hubungannya terlambat dengan berdiri di halaman gitu, tidak ada hubungannya. Terlambat ada kerjaan tugas dari kalangan gitu, ada hubungannya enggak? Nah itu hukuman. Kalau konsekuensi tidak pakai baju olahraga misalkan, tidak bisa ikut kegiatan olahraga. Ini ada hubungannya enggak? Ada ya. Nah ini konsekuensi. Kalau ada siswa yang merusak buku temannya dicoret-coret, kemudian sama gurunya, "Le, kamu harus ganti buku temannya karena sudah dicoret-coret." Ini unsur hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena yang belum. Oke, sekarang di sekolah bapak ibu gimana? Masih hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi Pak. Konsekuensi. Contohnya di mana Pak? Gini Pak, biasanya karena kan kalau tugas atau PR apa, dia tidak kerjakan. Nah, kalau tidak kerjakan tugas itu tetap kita tagih. Nanti dari situ yang mau tidak kerjakan tugas 5 kali nanti di akhir waktu wisuda penerima rapor itu kita tagih Pak. Berapa tugasnya yang belum dikerjakan itu kita tagih. Kita punya apa ya, absen untuk untuk mengerjakan tugas itu. Masalahnya gini Pak, kalau tidak begitu kan nanti temennya yang lain iri, orang itu tidak mengerjakan itu tidak apa-apa kan kayak gitu. Jadi kan kita lagi tugasnya itu, kita ada tugas PR apa itu tetap kita tagih. Mau tidak mau tetap harus semua kerjakan. Kalau tidak mau kerjakan ya nanti konsekuensinya di belakang harus tagih. Baik, itu kita sudah melangkah dari hukuman menuju konsekuensi. Nah nanti posisi kita itu ketika memberikan konsekuensi dari sebuah kesalahan, posisinya apakah sebagai orang yang penghukum atau mungkin pembuat rasa salah, atau sebagai pengontrol, atau nanti sebagai manajer. Nah ini yang akan kita belajar. Yang baik itu kan gini, anak tidak mengerjakan PR, dia punya kesadaran bahwa itu salah, kemudian punya kesadaran akhirnya dia akan mengerjakan PR. Beda kalau dituntut tadi Pak. Kalau udah kerjaan PR, kamu harus tetap kerjakan. Nah itu kan posisi kita masih bukan sebagai membentuk kesadaran. Nah, untuk menjalankan itu namanya segitiga restitusi, kan restitusi. Coba kita lanjut dulu. Paradigma perubahan belajar dalam bangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Nah kalau dikaitkan dengan ini, tujuannya kayak KHD dan menjadi khas taman siswa KHD, itu biasanya salam dan bahagia. Kenapa kok seperti itu? Karena kebanyakan kita ini kan tidak bahagia. Kalau masih hidup mencari kebahagiaan, berarti belum bahagia. Pertanyaannya, Bapak Ibu bahagia? Bahagia? Apa masih mencari kebahagiaan? Nah, yang bahagia itu gimana? Bahagia itu segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan, yang kita harapkan ketemu. Bahagia. Maka kita contoh kebutuhan tentang kehidupan kita sehari-hari ini kita bahagia. Kemudian contoh anak kita yang awalnya nakal, kemudian jadi anak baik, kita bahagia.
Jadi seperti yang digarisbawahi oleh Bapak narasumber calon kandidat nanti, calon ya. Memang kita perlu mempelajari dan menyontoh kepada lembaga-lembaga baik itu swasta, negeri ataupun pondok. Dan saya nggak setuju apa yang dikatakan Pak narasumber. Bukan berarti kita tidak bagus. Memang betul apa yang dikatakan Pak Andi korelasi dengan Pak narasumber, bahwa kita perlu belajar ke lembaga-lembaga yang lain. Saya beri contoh di Pondok Kelapa itu juga, karena Pak Bosi mengalami sendiri, putranya ada di Pondok Igengo sama dengan saya, sama. Jadi itu ingin kita praktekkan juga Bapak-bapak, teman-teman. Karena saya pernah, maaf, tinggal sebentar lagi ya. Karena saya sendiri yang mengajak diri sendiri kan, iya kan? Saya pernah ke Gonggong, ngirim anak jadi Gonggong, gurunya kok tidak ada yang ngasih susu mau pulang. Dia berarti gagal. Saya pulang itu sampai jam 4, jam 3 masih aktif gurunya. Tetap gurunya aktif. Mak kita ini udah banyak. Maka guru, perlu menit gitu. Mak ini nomor satu swasta ya Pak ya. Yang notabene mereka tidak digaji oleh negara, tapi kok gitu ya? Ini saya maksudnya malu tuh Pak. Nah itu yang budaya-budaya seperti itu yang menurut saya pribadi perlu kita tiru, kita praktekkan di sekolah kita masing-masing sesuai kemampuan dan kondisi. Jadi intinya kalau bahagia, segala apa yang kita harapkan inginkan itu tentunya kita bahagia. Jadi Rumusan dari RKHD ini yang terpampang di depan, berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Merdeka yang bahagia. Kalau tidak merdeka, tidak bahagia. Kenapa kurikulum merdeka? Karena dia ingin menciptakan itu, well-being, kebahagiaan. Kalau sudah merdeka, mandiri, kemudian bertanggung jawab, coba kita bayangkan kalau ada orang yang hidupnya dia bisa mengambil keputusan secara mandiri, kemudian dia bertanggung jawab, kira-kira hidupnya susah. Dalam kondisi apapun, kalau anak sudah bisa mandiri, bisa tanggung jawab dengan hidupnya, pasti bahagia. Kalau miskin kaya kan sudah jalan hidup ya. Tapi apapun kondisinya, kalau dia bisa mandiri, akan bisa mengatasi masalahnya dan bisa bertanggung jawab terhadap itu. Nah, ini yang ingin kita ciptakan, anak yang kan hidup merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Dia profil pelajar Pancasila. Apalagi kalau sudah beriman, bertakwa, dan mulia. Coba kalau sudah akhlaknya baik, kemudian mandiri, kreatif, tanggung jawab. Kita taruhlah, sukses kan enggak ya? Pasti sukses. Walaupun sukses itu tidak diukur dengan uang. Orang banyak uangnya belum bahagia, Pak. Tidak punya uang juga, tidak bahagia. Ya coba Pak pesan dulu. Ada sen lah, ada orang kan. Ya itu. Jadi merdeka itu, ya itu yang akan mendukung anak bahagia. Kenapa kayak kurikulum merdeka? Karena filosofinya tadi, anak masih kebanyakan tadi tidak dituntun ya untuk berkembang dalam zamannya, tapi malah sebaliknya masih dijajah gitu, dituntun. Bahkan mungkin gurunya juga untuk merdeka ya. Sudah merdeka ada ini. Minta cair merdeka. Saya kereta ini gitu. Tak merdeka betul. Kegiatan pemerintah ini saya lakukan. Nah, budaya positif itu sangat terkait dengan disiplin. Tapi kita mendukung anak dan sebagainya, kan kadang demi disiplin ini. Apa arti disiplin? Kalau dalam bahasa Latin itu artinya belajar. Disiplin itu belajar. Tapi kan kita disalah artikan. Di dalam budaya kita, kata disiplin itu dia berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang itu mendapatkan kepatuhan. Intinya itu bagaimana patuh gitu. Padahal kalau dari bahasa Latinnya belajar, bagaimana kita itu belajar. Kemudian disiplin itu adalah kemampuan menitah diri sendiri dalam kontrol masih untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab. Di dalam kehidupan manusia ini ada namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai universal yang dipegang
oleh semua manusia, lintas agama, lintas suku, lintas sosial budaya. Contoh misalkan jujur, agama apapun pasti sepakat jujur itu penting. Kemudian suka menolong, menghargai orang itu semuanya, semua agama, semua suku juga sama. Nah, nanti itu kalau kita arahkan ke anak-anak ya, kalau dulu kan ada namanya peraturan kelas, sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya? Kalau peraturan kelas itu kan teknis, jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau nilai ini keyakinan kelasnya itu adalah nilai-nilai yang ada di aturan itu. Cirinya tidak boleh ada kalimat negatif, jangan, tidak boleh. Coba kalau jangan buang sampah sembarangan, kira-kira nilainya itu apa? Nilai positifnya sih. Tidak boleh kata negatif. Buanglah sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Ini kan nilai universal, nilai kebajikan. Semua agama sepakat, semua suku sepakat. Kemudian kita kaitkan juga dengan kebutuhan dasar manusia. Menurut William Gosling, bahwa kebutuhan manusia itu ada lima. Yang pertama itu bertahan hidup, itu yang pertama. Setelahnya baru ada kebutuhan kesenangan, cinta dan kasih sayang. Jadi kalau sudah terpenuhi sandang papan tangannya, pengen beli mobil gitu ya, bisa jalan-jalan, bisa wisata, bisa nggak? Cinta dan kasih sayang. Nah mungkin kata Pak Kabit ya, di bisnis sepuluh orang mungkin model. Ini yang gitu. Kemudian yang kedua. Ini yang berbahaya. Tapi kalau sudah terpenuhi dengan satu, insya Allah sudah terpenuhi, tidak perlu istri. Kemudian yang ketiga penguasaan. Penguasaan itu mungkin kaitannya dengan jabatan. Tidak harus jabatan, mungkin di rumah itu penghargaan ya, status sosial. Yang terakhir kebebasan. Jadi manusia ini kan itu merdeka, untuk bisa bahagia itu merdeka. Sekarang contoh kasus, Bu Yani, guru kelas TK kelompok A, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Bintang. Beberapa anak telah datang mengeluhkan bahwa Bintang sering mengambil paksa bekal temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yani, apa yang akan dilakukan? Kira-kira apa yang ada anak siswa TK yang sering ngambil bekal temannya. Kalau Bapak Ibu sering TK, dia akan ngapain? Suruh anak yang lain untuk mengambil penyajian juga. Sudah dibalas sih. Dibalas. Nanti kalau sama-sama musuh malah kan. Oke, kalau kita bedah dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu akan seperti ini. Kita tidak bisa menjudge Bintang tadi ini melakukan sesuatu itu karena dia memang karakternya jelek. Kita bedah coba dari kebutuhan dasar yang pertama, ini kebutuhan pokok ya. Bintang lapar karena tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Kalau dalam posisi seperti ini, pantas tidak kalau kita marahin Bintang? Enggak kan ya? Harusnya dia apa kan dia? Kalau memang Bintang itu tidak dibawakan bekal, sehingga dia nggak punya, dia apa kan dia? Beli bekal. Mungkin dia ajak temannya yang bisa berbagi dengan Bintang, atau komunikasikan dengan orang tuanya untuk dibawakan bekal. Intinya kan kalau kita memponis Bintang ini melakukan sesuatu itu karena dia ingin berbuat jelek, itu kan tidak masuk. Kemudian kalau kita kaji dari cinta dan kasih sayang, Bintang lebih diperhatikan temannya. Biasanya anak-anak yang broken home, dia kurang kasih sayang, dia cari perhatian di sekolah, cari perhatian ke temannya, ibunya. Kemudian kalau dilihat dari kekuasaan, Bintang merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti semua keinginan. Nah, kemudian dari kesenangan, Bintang hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang iseng. Cek bener orang yang seneng keluar orang yang musuh itu ada seperti itu. Kemudian kebebasan, Bintang menginginkan bekal yang berbeda karena bekalnya selalu sama setiap hari. Nah, teori motivasi dalam manusia
ini yang simulasinya. Misalkan bapak itu punya uang, atau yang kedua punya, misalkan Bu ini punya emas 2 gram di sininya ya. Kalau saya minta itu diminta dikasihkan enggak Bu? Diminta saya ya? Enggak mungkin kan? Ya. Kalau dikasihkan mungkin bisa cuman-cuman ya. Ya. Itu kan butuh dan saya ada, kalau dikejar kan mungkin Ya kalau saya minta cuma-cuma itu dikasihkan enggak? pikir-pikir. Nah, Kok sampai mampu? enggak mungkin ya. Saya paksa gimana gue ini, saya intimidasi, saya ancam itu belum tentu dikasihkan gitu. Itu artinya apa? Kita ini berubah tidak bisa karena faktor dari luar. Mungkin faktor dari luar ada, tapi tidak banyak pengaruhnya. Bisa berubah itu lebih banyak motivasi intrinsik gitu. Kalau ini misalkan merasa iba dengan saya, kayaknya wajahnya beras gitu, paling kok minta ini, sehingga ada kesadaran ini untuk membantu saya. Nah, disinilah yang disebut dengan motivasi internal. Jadi biasanya anak-anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, maka dia akan timbul tanya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan. Jadi anak-anak itu berubah sikapnya karena takut sama hubungan. Atau kalau ada anak yang mengerjakan tugas ya tepat waktu, itu diberi hadiah. Anak itu melakukan perbuatan itu karena hadiah. Tapi seperti ini tidak lama. Nah, buktinya gini, sekarang kan di Indonesia ini jarang hukum, maling banyak yang hukum, koruptor banyak yang hukum. Apakah korupsinya selesai? Enggak, malah tambah banyak gitu. Karena dulu korupsinya banyak, sekarang orangnya tambah banyak. Berarti hukuman itu tidak mengatasi masalah tadi. Termasuk pada siswa kita, benar kita hukum siswa, gitu. Terutama yang bagian siswanya, apakah siswanya jadi baik gitu? Enggak. Nah, yang bagus yang benar itu kan munculkan motivasi intrinsiknya untuk berubah menjadi baik. Ya, ini kasus yang ya saya sampaikan tadi, tidak ada hukuman, kemudian ada konsekuensi atau sanksi. Coba kita akan yang pertama ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Masuk hukuman ya. Kemudian yang kedua, karena terlambat hadir, masuk hukuman? Hukuman. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis? Konsekuensi. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta untuk jalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Nih. Fisik semua. Ya, tidak terlalu panjang saya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Saya. Oke, kita lanjut. Kalau kita agak merefleksi, pemberian hukuman akan mendisiplinkan siswa enggak? Iya. Belum. Iya. Ada ya. Bisa ya? Bisa. Tapi tidak sifatnya sementara. Begini Pak ya, yang kalau kehidupan di pesantren Pak ya, di pesantren, anak-anak dan yang telah jamaah apa itu memang mereka kan disuruh ngaji, disuruh ngapalkan apa itu konsekuensi hukumannya kayak gitu. Ya, dia akan berdiri di depan suruh ngaji Yasin 2 kali 3 kali kayak gitu. Terus penanaman, maksudnya kalau anak-anak pesantren itu kok takdir, kenapa mereka tiap hari dikasih nilai-nilai bapak barokahnya guru ya, itu dimasukkan tiap hari. Dan kalaupun di pesantren, anak-anak itu sudah kalau suruh ngaji ya sudah memang aja sudah. Kadang suruh bersihkan kamar mandi masjid, itu kan hukuman maksudnya.
Kalau dilihat secara itu kan hukuman itu. Ikhlas. Iya, ini ikhlas mereka. Kenapa barokah itu yang diterapkan di pesantren kayak gitu? Jadi kalau di pesantren itu ada hukuman, tapi sebelum hukuman ditanamkan nilai-nilai dulu kan? Iya. Bahwa hukumannya ini untuk mendidik anak Iya. ya dapat hidayah dengan baca Iya. Quran, takdir dulu Iya. dan seterusnya. Iya. Beda dengan kita, Ya, kita terapkan kayak gitu. tidak ada nilai yang ditanamkan. Misalnya. Oke, sekarang yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa kan? Belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Karena motivasinya anak nanti ketika ada hadiah maka mereka baru ada motivasi untuk berprestasi. Tapi ketika hadiahnya tidak ada, ya mereka mungkin dari segi motivasinya akan muncul. Ya, jadi hanya sementara sebenarnya. Kalau ada hadiah dia rajin, dan hadiah sudah muncul prestasinya. Oke, yang ketiga, guru harus memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Perlu nggak kita berikan solusi? Harus. Enggak Pak, Gimana? enggak. Kalau tadi pada budaya kembali pada budaya positif, bagaimana kita bisa menyadarkan anak untuk bisa mencari solusi sendiri. Ketika dia sudah bisa mencari solusi sendiri, guru ini kan menarikkan. Oh berarti dia sudah bisa mencari jalannya sendiri sesuai dengan mungkin yang diharapkan dulu itu baru. Ya. Jadi kita tidak perlu memberikan solusi. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan mungkin teori problem solving, gitu ya, termasuk restitusi, bukan memberikan solusi, tapi menuntut anak menemukan solusinya sendiri. Gitu ya. Kan itu yang kita latih terus. Kalau anak sudah bisa menyelesaikan masalah, nanti setelah dewasa dalam kondisi apapun dia bisa survive. Harapannya kan begitu. Kemudian guru berperan sebagai teman baik bagi siswa. Sepakat nggak? Sepakat. Sebagai teman. Tapi ya harus ada batasan. Jangan terlalu over. Jangan terlalu over. Ya. Kadang kita memang sebagai guru dituntut bisa menjadi guru, bisa menjadi temannya siswa, bahkan menjadi saudara barangkali. Kalau kita sedang menangani anak bermasalah, kalau kita sebagai guru kadang-kadang ada terbuka ya. Tapi kalau kita memposisikan sebagai teman, itu akan lebih terbuka. Nah, di dalam budaya positif itu atau disiplin positif ada 5 posisi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu berhukum. Ya ini kan sudah pernah kita lakukan. Ada anak terlambat, suruh lari larangan misalkan, itu berhukum. Yang kedua, membuat orang merasa bermasalah. Tidak menjalankan PR. Ya tadi itu ya. Kamu harus memenuhi tugas ini. Gimana caranya? Pak Guru nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus menjaga. Itu semua dasar-dasarnya. Kemudian sebagai teman, mungkin kalimatnya itu saya tadi yang tadi Pak Guru maklumi kamu karena nggak dibawakan bekal sama orang kamu sehingga kamu tidak punya teman. Dia memfungsikan sebagai teman, tapi perbuatan itu kan tidak baik. Nah kalau pemantau ini nanti tadi itu ya, kita mengkonfirmasi betul tidak kamu ngambil bekal temannya. Kita mengetahui kenapa kok ngambil itu. Yang terakhir manajer ini yang bisa menggunakan teknik restitusi. Pak Guru memaklumi kalau kamu ngambil bekal temannya, tapi itu kan perbuatan yang tidak baik. Nah kalau kita kaitkan dengan kesepakatan kelas kita, kesepakatan kelas kita itu yang sudah dibuat. Misalkan saling menghormati siswa lain. Nah, berarti kan tidak sesuai dengan perbuatan itu. Nah, kalau tidak sesuai, harusnya dia kamu melakukan apa kalau tidak sesuai? Oh, saya akan minta maaf, kemudian mengembalikan terus. Nah, ini fungsi manajer. Nah, untuk mengambil posisi manajer, maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan keadaan siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian ada keyakinan kelas yang kita kaitkan. Nah sekarang ya Pak, penerapan 5 posisi kontrol restitusi Dian Gosen untuk kasus murid terlambat datang ke sekolah. Bagaimana penerapannya? Kalau sebagai hukum, ketika anak itu
terlambat ya. Guru berbicara dengan nada hati, menunjuk-nunjuk, bahkan berkaca pinggang. Kamu ini kenapa kok terlambat? Dan sering lagi kamu terlambat. Nah, kemudian murid menjadi dendam, apalagi kalau dimarah-marahi dengan kata-kata kasar. Dia akan berubah, malah yang ada dendam. Kemudian tidak menyukai guru atau guru mata pelajaran yang tadi. Jadi kalau kita itu ngajar di BPS, gara-gara tadi terlambat dimarahi, masuk kelas ketemu kita, dia tidak suka, tidak perhatian. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, guru berbicara dengan nada suara cenderung menunduk, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang merasa ada pada murid itu dengan membuat guru menderita. Dampak posisi pembuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik dari lingkungan. Bahasanya lembut, tapi apa? Kalau Madura itu yakin begini. Kamu ini apa? Murid yang kurang aja, tidak menghargai guru dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia merasa rendah diri, merasa selalu apa? Terngiang merasa kesalahan. Itu yang membuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Guru berbicara dengan nada yang lemah, cenderung bersenda gurau untuk mengantarkan siswa sehingga murid akan merasa aman. Dia akan lebih mudah untuk curhat ya kalau bahasa sekarang, akrab dengan guru. Dampak posisi teman, murid akan tergantung pada satu orang, ketergantungan, dan murid tidak mandiri. Kelemahannya itu ya posisi teman. Kemudian posisi mantap, guru akan mengandalkan pada perhitungan data untuk mengontrol murid. Seorang guru yang bersikap pemantau akan bersuara dengan nada data, tidak emosional, tidak bersenda gurau, agar ketika identitas diri positif. Jadi kalau yang ini masih kurang menyentuh ya, kurang familiar. Dia datang-datang saja, tapi menunjukkan kesalahan murid. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa sepenuhnya memahami nilai kebajikan yang dituju. Nah, kalau yang terakhir itu pakai restitusi, itu yang akan mengantarkan murid memahami nilai-nilai, kemudian menyadarkan untuk anak kembali pada nilai yang diyakini. Nah, itulah yang dimakan dengan restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses pencatatan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Dengan restitusi, guru dapat membantu murid menjadikan lebih memiliki tujuan disiplin positif, kemudian membantu murid untuk unjuk pada diri sendiri dan memberikan bukan paksaan. Jadi sebenarnya dengan Pak Eko tadi, murid tidak terpaksa untuk guru. Nah, langkah-langkahnya itu ada tiga, menstabilkan identitas, kemudian validasi benar dan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tahap restitusi ini seperti ini, identitas. Kalimat yang bisa muncul itu seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua pernah melakukan kesalahan. Pak guru pun pernah melakukan kesalahan. Ini misalkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalimat ini, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua, tindakan validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan seperti itu, kamu terlambat misalkan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan dia memukul temannya karena temannya ngambil bukunya, maka kalimat ini bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, apa kayak yang terkait dengan perbuatan itu. Kemudian biar sesuai dengan keyakinan kelas itu apa yang perlu dilakukan. Ini membuat keyakinan kelas. Jadi ini peraturan kelas itu perlu kita koreksi ulang untuk diubah menjadi keyakinan kelas. Caranya itu siswa, bedanya ini lagi. Kalau peraturan kelas itu kan dari sekolah, dari guru. Kalau yang kelas itu dari siswa diajak untuk membuat keyakinan kelas, kemudian disepakati, tidak harus banyak. Kalau banyak kan nanti sulit untuk dilaksanakan. Bisa 5, 7, 10 ya. Nah itu dibuat, disepakati bersama untuk dilakukan. Nah tujuannya apa? Nanti kalau kita menangani anak dengan institusi, kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kedua. Jadi kan bukan kita memberikan konsekuensi tadi ya, bukan karena
kemauan kita, tapi dia sendiri, kamu kan sudah meyakini ini, berarti perbuatanmu tuh harus mengikuti ini, keyakinannya ini. Apa yang dilakukan? Kemudian siswa mencatat peraturan yang akan merumuskan keyakinan. Nah, kalau sudah jadi bisa dipajang di poster seperti ini. Oke, saya coba contohkan penerapan ini, contoh penerapan restitusi. Selamat pagi, Sebul. Selamat pagi, Pak. Kamu tahu enggak kenapa kita di sini? Selamat pagi. Mohon maaf, saya tidak tahu, Pak. Ya gini, Sebul. Kemarin kan pembelajaran IPS itu jam terakhir. Setelah pembelajaran, saya lihat banyak sampah yang menumpuk di meja kamu. Kenapa kok tidak dibuang ke tempat sampah? Setelah berpulang sekolah, saya terburu-buru ingin cepat pulang sehingga lupa membawa sampah tersebut. Kamu tahu nggak kalau sampahnya itu dibiarkan, nanti banyak semut, mungkin banyak lalat, terus lingkungan kita itu akan kelihatan lebih kumuh gitu. Tahu nggak? Ya, Pak. Saya awalnya berencana setelah berpulang berbunyi, saya akan buat sampah-sampah tersebut ke tempat sampah. Tetapi karena terburu-buru pengen cepat pulang, saya menjadi lupa. Baiklah, betul ya, di sini Pak Guru tidak mau menjadi siapa yang salah, mencari kesalahan kamu, tapi kita coba berpikir bersama, mencari solusi bersama dari masalah ini. Sekarang kita kaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Perbuatan kamu tadi. Bersikap disiplin dan selalu membuang sampah pada tempatnya, Pak. Ya, kamu sangat detail mengingat keyakinan kelas kita. Lalu apa yang akan kamu lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan ini? Saya akan memungut semua sampah yang ada di kolong meja saya dan membawanya ke tempat sampah. Kamu ingin menjadi orang seperti apa jika melakukan hal tersebut terus-menerus? Saya ingin menjadi orang baik, bersikap disiplin dan selalu membuang sampah kepada tempatnya, Pak. Itu bagus sekali ya, kamu ingin jadi orang disiplin. Terus seandainya kamu mengulang lagi perbuatan itu gimana? Saya bersedia menerima sanksi yang Bapak berikan. Oke, baik. Jadi sekarang silahkan kamu kembali ke kelasnya, ambil sampah yang ada di mejamu, kemudian buang ke tempat sampah. Ya, Pak. Pertama itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, stabilkan identitas. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti kita tanya apa yang tidak sesuai, kemudian untuk sesuai itu harus dilakukan apa. Misalkan membuang sampah, sampahnya harus tidak ada di meja. Nah, biar sesuai dengan keyakinan kelasnya harus menjaga kebersihan, gimana yang dilakukan? Oh ya, dibuang sampahnya, kemudian tidak mengulangi lagi. Ini sudah selesai ya. Ada 2 kasus ini tidak lama. Saya lanjut pada keyakinan kelas.
sebelum praktek membuat kesepakatan kelas. Di kelasnya tidak ada. Nah, saya ingin mengulang kesepakatan kelas itu biar kita bisa ingat ya apa aja yang sudah dibuat di kelas itu, kemudian kalian bisa mengerti. Nah, tentunya kalian mungkin ada yang sudah memahami apa kesepakatan kelas, kemudian bedanya apa dengan peraturan kelas. Ada yang ingat kesepakatan kelas itu banyak. Uang tempat pada tempatnya. Itu peraturan apa keyakinan kelas? Selain uang kelas apa pada tempatnya, apa lagi? Peraturannya di kelas kalian? Tidak boleh nyontek. Masuk tepat waktu. Ada yang lain? Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Bagian nabi. Di sini perlu saya jelaskan dulu ya, perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai positif yang diyakini secara bersama-sama yang dianggap baik. Dan nilai-nilai positif ini berlaku bukan hanya untuk kita, bahkan itu lintas agama, lintas suku, diterima semuanya. Contohnya misalkan jujuran, bersikap jujur. Jujur itu semua agama mengajarkan bagaimana jujur. Setiap suku juga menganggap bahwa jujur itu penting untuk dilakukan. Jadi keyakinan kelasnya bersikap jujur. Kalau tidak boleh menyontek itu peraturan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas itu tidak boleh terbuat dari kata yang negatif. Misalkan tidak boleh nyontek, tidak ini negatif. Jangan membuang sampah sembarangan, jangannya itu negatif. Nah, kita rubah menjadi yang positif. Apa yang positifnya? Kalau jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan. Nah, setelah ini, nah kenapa keyakinan kelas itu perlu dibentuk? Selama ini kan kalian terikat dengan aturan sekolah, yang buat aturannya itu bisa jadi sekolah atau guru. Kalian tidak dilibatkan. Nah, kalau dalam keyakinan kelas, kalian yang diminta membuat kesepakatan. Jadi nanti tiap anak akan saya minta paling tidak satu ya buat keyakinan kelas. Apa yang menurut kamu yang dibutuhkan di kelas kita atau di sekolah kita. Nah, sehingga kalau keyakinan kelas itu sudah dibuat bersama, kalian diharapkan mengikuti keyakinan kelas itu dengan kesadaran, bukan terpaksa. Sehingga kalau ada yang melanggar, kita tidak perlu lagi memberikan hukuman. Kan kalian yang buat, kalian yang menyepakati. Kalau ada yang melanggar gimana? Ibu. Nah, kalau ada yang melanggar, apa konsekuensi yang harus diterima atau disepakati bersama? Nah, bedanya kalau hukuman dengan konsekuensi, misalkan kalian terlambat, suruh bayar uang. Hubungannya ada nggak kalau terlambat dengan uang? Nggak ada. Nggak ada. Terlambat lari di lapangan, ada hubungannya terlambat dengan lari? Nggak ada. Kalau konsekuensi, ya, kalian misalkan tidak pakai seragam yang ketat, atau pada saat olahraga tidak pakai kaos olahraga. Maka konsekuensinya gimana? Tidak bisa ikut pelajaran olahraga. Itu ada hubungannya nggak dengan Ada. Ada. Nah, itu namanya konsekuensi. Nah, kalau kesadaran, kalian melakukan kesalahan, misalkan mencoret-coret buku teman-teman, sengaja atau tidak, maka kamu harus bertanggung jawab terhadap perbuatan itu. Apa yang dilakukan? Mengganti baru. Mengganti. Apa lagi? Minta maaf, kemudian mengganti dengan yang tidak. Paham ya di sini ya tentang keyakinan kelas. Oke, sekarang siapkan alat tulisnya atau tulis dulu di bukunya ya. Setelah itu saya minta ya di buku sendiri. Tulis satu keyakinan kelas yang dibutuhkan di kelas kita. Apa?
kalimatnya jangan terlalu panjang, singkat saja. Sudah, kalau sudah punya ide langsung tulis. Simak sudah. Langsung sini. Kalau sudah ada yang maju sama ya. Dari yang sudah ada itu kita pilih mungkin jangan banyak-banyak yang bisa dilaksanakan. Bisa 5 atau mungkin 10. Atau yang maknanya sama kita jadikan satu. Coba kita perhatikan. Saling menghargai. Dengan saling menghormati sama enggak? Sama. Kalau menjaga perasaan teman dan guru sama enggak artinya? Kita jadikan satu, misalkan apa kalimat? Jadikan satu, saling menghargai dan menghormati sama kepada bendera putih. Ya, saling menghargai dan menghormati sesama siswa dan guru. Sepakat? Sekarang bersikap jujur. Ada yang maknanya sama? Bersikap jujur. Sopan dan disiplin. Jadi menyampaikan jujur. Ini sama ya? Sama. Ada event. Bersikap jujur. Mengerjakan tugas PR tepat waktu. Disiplin ya. Jadi bersikap disiplin. Jagalah kebersihan. Masih. Saling membantu satu sama lain. Saling tolong Tolong lebih belas. Tolong menolong. ya. Tolong menolong. Kali 17. Menghindari perkelahian. Masuk di sini ya. Menghargai. Bersikap sopan dan disiplin. Ini ya sudah ya. Tambahkan ini ya. Sopan dan disiplin. Ini termasuk yang poin 1 dan rukun sama dengan
disiplin. 4. Jaga kebersihan gelas. 5. Tolong menolong. 6. Bertoleransi. 7. Menjaga nama baik kelas. Dari kesepakatan kelas kita, apakah bisa disepakati ya? Bisa. Untuk penyajian saya masih ada yang perlu diskusikan? Baik. Coba untuk diskusi karena yang akan saya tanyakan ini besar kemungkinan terjadi juga di sekolah bawah ini. Yang paling sering terjadi adalah pada saat anak itu belum atau tidak mengumpulkan tugas. Tanpa terasa saya pernah punya siswa saat ini sudah posisinya lulus, pernah mengalami begini. Tugas itu sudah saya bagi, sudah saya share ke grup, bahkan siswa ini yang belum mengumpulkan tugas saya pernah ambil, artinya ngobrol gitu. Kenapa? Masalahnya apa? Kalaupun informasi itu tidak kamu terima dengan atau lewat HP, bisa tanya langsung ke saya harus memberikan seperti dia. Tapi kenyataannya setelah beberapa cara itu saya lakukan, si anak ini masih ya, dengan fisiknya dia, dengan pengerjaannya dia yang memang baginya sudah dianggap kias, dia akan lulusnya. Karena pola pikir ini terbangun sejak beberapa tahun lalu, juga kita pernah merasakan kan, zaman COVID itu kan sangat berpengaruh pada anak, khususnya juga mindset anak. Dan itu kita juga ada tuntutan di sana. Ketika kita memberikan nilai kurang di bawah KM, kita juga yang disalahkan. Nah, misalnya anak ini masih punya tanggungan, sedangkan kita juga
dituntut untuk memberikan nilai. Kira-kira bagaimana untuk menumbuhkan anak itu? Ya, saya tahu kalau saya sadar belum mengumpulkan tugas dan dia dengan senang hati bisa menyelesaikan. Itu mungkin dari Pak Alwi bisa memberikan solusi gimana kira-kira. Pak Erwin sudah pernah nyoba kegiatan kelas? Belum ya? Kalau yang teori ini mungkin belum. Artinya saya pada waktu itu hanya gimana ya? Artinya beberapa anak yang belum mengulang tugas, saya bilang strategi kepada teman-temannya yang sudah. Ini loh yang belum. Jadi mereka biar punya mungkin rasa malu atau gimana, seperti itu aja. Artinya saya berikan shock terapinya ke mereka begitu di depan kelas gitu. Tapi tetap aja, nah ini gimana ya, nggak ngefek ya Pak. Sini Pak, bentar ya, mungkin saya Bantu ya, ini sama Pak ya. Kenapa tadi di sekolah yang SMP 1 tugas itu tetap saya minta dengan konsekuensi rapot dan dibagikan. Itu harus ada konsekuensinya Pak. Kalau ini ya kayak gitu Pak, itu memang sudah diminta, sudah tidak ada Pak. Sedangkan itu nanti efeknya banyak. Kalau ada temennya, itu biasanya temennya itu nggak menjaga itu sudah dia lupa. Itu rata-rata murid kayak gitu Pak. Ya. Jadi kalau temennya bilang itu menjaga itu nggak apa-apa. Kalau kita tidak mau tertekan itu, ya nanti efeknya ke semua Pak. Ke kelas itu sudah. Itu yang memang sudah terjadi, itu yang mungkin tahun kemarin ya, itu sekarang ini makanya saya terapkan kayak gitu. Diterapkan kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang yang mau tidak mau kan? Kan mau tidak mau harus selesai. Kenapa? Kalau tidak selesai, apa? Tidak keluar ya. Kalau berbicara budaya positif, akan sebelum terbentuk budaya positif, persyaratannya itu kan lingkungannya juga positif. Kalau kita melaksanakan di kelas, kalau kita sendiri misalkan mapel UBS, yang lainnya enggak gitu. Itu kan kalah juga sama yang Iya, itu harus kesepakatan semua. Ya, semua itu semua mapel kepala sekolah juga seperti itu. Kan termasuk kalau dulu ya di supervisi ya. Sekarang bukan supervisinya enggak kayak dulu. Itu supervisinya namanya coaching gitu. Jadi kalau coaching itu guru enggak dijak, kamu ini ngajarnya enggak benar dan sebagainya. Enggak. Kalau coaching itu Pak, jenengan ada masalah Pak kalau ngajar yang belum bagus lah. Oh saya model pembelajaran ini yang belum bisa. Oke, gimana? Kalau biar bisa, persiapannya apa? Oh saya perlu belajar ini. Terus nanti saya akan dia. Oke, kapan mau dilaksanakan? Itu coaching. Jadi sudah gurunya mungkin dengan pendekatan supervisi dan coaching, kemudian siswanya juga dengan tadi ya institusi budaya positif, maka lingkungan ini kan menjadi positif semua. Kalau sudah positif itu semuanya kan tidak enak kalau main sendiri gitu ya. Ya kalau kita misalkan contoh kalau ini katanya orang Cina, kalau ke Cina misalkan ya, ada seorang profesor yang cerita ya di UM ya, dia ke Cina, tasnya ketinggalan di terminal. Dia lupa besoknya. Balik dari terminal, posisinya jangan kan isinya, posisinya tidak berubah di Cina. Karena budaya positif sudah begitu. Nah, kalau di situasi yang semuanya tidak positif, agak sulit mungkin yang saya lakukan. Makanya kalau kita sepakat semuanya melakukan itu, berangkat dari keyakinan keras, penanganan anak tidak lagi dengan pendekatan hukuman, tapi dengan konsekuensi dan terusnya, mungkin akan mudah dilaksanakan. Tapi paling tidak kita melangkah dari hukuman ke konsekuensi. Saya juga sama. Kalau saya kan dari guru ya, di kelas 9 ada yang tidak ikut praktek katanya, kemudian menjelaskan tidak ikut gitu. Saya kan yang megang SKL. Saya gini, selama tidak tuntas maka SKL tidak akan pernah dibuatkan. Tapi kita siapkan. Ada anak itu yang mau daftar SMK hari ini mendaftarnya, dia tidak SKL. Dia masih 5 mapel di ujian. Ya sudah, kamu kalau tidak selesai tidak bisa.
Bisa dapat kerugian. Ini kerugian. Iya. Satu hari Ya, itu sama kayak gitu. Nah ini konsekuensi lah. Iya. Kan kita tidak menghukum ya, Iya. visi dengan verba dan sebagainya. Oh ya. Ya, baiknya gini. Saya ada Ini untuk serinya. Jadi budaya positif ini tidak langsung semuanya positif, berproses lah. Yang terpenting itu kan apapun yang diketahui ya ilmu ini jangan hanya di kepala, tapi kita laksanakan. Masalahnya kadang kan kita tahu pendidikan kumar ngaji aja cuma begitu gitu. Mana kumarnya yang kumar itu kan administrasinya. Jadi waktu ya mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi ibu ya. Dan saya jadi ada hal yang kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MGMP IPS Zona 1 Wilayah Barat kami menyampaikan refleksi tentang pertemuan MGMP rutin pada bulan Mei, di mana pada pertemuan tersebut membicarakan tentang budaya positif dan restitusi. Dengan adanya budaya positif ini dan restitusi ini diharapkan siswa memahami tanpa harus dipaksa, mereka sadar dengan sendirinya untuk melakukan hal-hal positif sesuai dengan budaya positif tanpa harus dipaksa, tanpa harus dikerasi dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Saiful Rafi dari kelas 7A. Saya senang diajak diskusi dengan Pak Khairul untuk membiasakan diri bersikap disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Tidak ditumpuk di meja yang bisa menyebabkan lingkungan kumuh dan menimbulkan penyakit.